teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang memahami patung Nusantara dari tema 1 MUPEL SPDP, kelas 6 SD. Selamat belajar. Apa yang kalian tahu tentang patung? Patung adalah benda 3 dimensi yang merupakan tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya. Dibuat dengan cara dipahat dan sebagainya dari batu, kayu, dan sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang patung Nusantara. Adalah ragam bentuk seni patung yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali jenis-jenis patung. Mereka dikelompokkan dalam jenis patung berdasarkan wujud, berdasarkan fungsi, dan berdasarkan objek. Jenis patung berdasarkan wujudnya. Ada patung dada, yaitu patung yang menampilkan dari kepala sampai batas dada. Patung torso adalah patung yang menampilkan bagian dada, panggul, dan sedikit bagian leher. Patung utuh adalah patung yang menampilkan seluruh bagian badan dari kepala sampai kaki. Berikut gambar contoh patung dada, patung torso, dan patung utuh. Jenis patung berdasarkan objeknya yaitu ada patung figuratif, patung yang dibuat meniru bentuk asli hewan, manusia, atau tumbuhan, dan patung non-figuratif, patung yang tidak meniru bentuk-bentuk alami. Berikut contoh patung figuratif yang menyerupai bentuk alami dan patung non-figuratif yang tidak menyerupai bentuk alami. Jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya ada patung religi, yaitu patung yang dibuat untuk sarana ibadah. Patung monumen, yang dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa sejarah. Dan patung arsitektur, patung yang dibuat untuk menunjang konstruksi bangunan dan memiliki nilai keindahan atau estetika. Masih patung berdasarkan fungsinya. Patung dekorasi untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Patung seni dibuat dengan tujuan estetika dan hanya dinikmati bentuk keindahannya. Patung kerajinan yaitu patung yang dibuat untuk dijual. Bahan-bahan pembuat patung dibedakan menjadi dua, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak contohnya tanah liat, plastisin, clay, dan lilin. Bahan pembuat patung dari bahan keras contohnya kayu, marmer, perunggu, dan granit. Alat pembuat patung ada macam-macam, tergantung dari jenis bahannya. Alat pembuat patung untuk bahan lunak ada butsir, sundip, meja putar, dan cetakan. Untuk alat pembuat patung dari bahan keras ada palu, pahat, amplas. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat bisa dilakukan dengan teknik cetak tekan atau ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Cara membuat patung Nusantara dengan tanah liat antara lain, siapkan bahan tanah liat yang terlebih dahulu sudah diberi air secukupnya. Bentuk kepala dan badan patung menggunakan tangan. Bentuk dan tempelkan bagian tubuh yang lain, seperti kaki dan tangan, ke badan patung. Ukir bagian tubuh yang lain, seperti mulut, mata, dan lain-lain, secara lebih detail menggunakan alat sederhana. Setelah dibentuk dengan rapi, langkah-langkah pewarnaan patung Nusantara. Setelah patung kering, siapkan cat yang akan digunakan untuk mewarnai patung. Campur cat itu di dalam wadah atau palet dengan air secukupnya. Aduk cat itu sampai tercampur rata.
Setelah itu, warnai patung sesuai selera. Selain membuat patung dari tanah liat, kalian juga bisa menggunakan plastisin. Sebelumnya, kita buat adonan plastisin. Caranya adalah siapkan bahan-bahan seperti 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Cara membuatnya adalah campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat atau tidak lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur rata. Itulah cara membuat adonan plastisin. Selanjutnya, plastisin bisa digunakan. Selamat mencoba. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa dan terima kasih.